Everyone, my name is Andi Sanjaya. You can call me Andi. NPM 2019 112 173, majoring in management semester 6. Definisi budaya politik di sini ada 5 contoh. Yang pertama, menurut Satne Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi tempat dilakukannya tindakan politik. Yang kedua, menurut Alan Erbal mendefinisikan budaya politik sebagai suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu politik. Yang ketiga, menurut Austin Raney menyebutkan bahwa budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik. Yang keempat, Gabriel Almond dan Biham Powell mendefinisikan bahwa budaya. Yang kelima, Rusadi Kantaparawira menyebutkan bahwa budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Adanya istilah budaya politik tertentu inherent pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup baik dalam sistem politik tradisional maupun modern. Apapun yang bertolak dari beberapa definisi di atas tersebut, terdapat substansi dari budaya politik. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, konsep budaya politik lebih mengedepankan berbagai perilaku non-aktual ketimbang berbagai perilaku aktual. Yang kedua, hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya pembicaraan tentang budaya politik tidak bisa lepas dari pembicaraan sistem politik, karena setiap komponen yang terdiri dari komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik pasti akan diorientasikan dalam sistem politik. Yang ketiga, budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif atau dalam jumlah besar, atau bisa deskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah. Hakikat budaya politik. Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam buku The Civic Culture menjelaskan secara gamblang konsep budaya politik pada bab paling depan. Pada awal tulisan wacana tersebut, Almond dan Verba mengakui bahwa buku The Civic Culture merupakan hasil kajian mengenai kebudayaan politik, demokrasi, dan struktur sosial serta proses-proses yang mendukungnya untuk mendukung dan menyesuaikan antara konsep dan realitas sosial. Keduanya melakukan studi kasus server pada 5 negara yang dipandang dapat mewakili semua pemikiran budaya politiknya, yakni Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, dan Meksiko. Menurut keduanya, keyakinan akan pencerahan, keberhasilan, dan kebebasan umat manusia telah 2 kali digoncangkan dalam masa-masa terakhir ini. Perkembangan fasisme dan komunisme pasca Perang Dunia I menimbulkan kekhawatiran yang cukup serius tentang keharusan demokrasi di dunia barat. Almond dan Verba menyebutkan 2 alasan yang mendatangkan kesulitan terhadap demokratis dari sistem politik yang menuntut adanya kebudayaan politik dengannya, diantaranya. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, sifat kebudayaan demokratis itu sendiri, ide-ide besar demokrasi, kebebasan individu yang berjalan terus dan menimbulkan inspirasi. Yang kedua, adanya sejumlah masalah objektif yang menghadang bangsa-bangsa ini. Mereka menyongsong sejarah dengan penguasaan dan pemilihan perangkat teknologi dan sistem sosial yang sangat kuno, kemudian beranjak menyongsong fajar dan kekuatan teknologi serta revolusi ilmu pengetahuan. Yang kedua, jadi Almond dan Verba menegaskan bahwa budaya atau kebudayaan politik ini bukanlah kebudayaan modern, tetapi suatu kombinasi sempurna antara modernitas dengan tradisi. Tapi di sini mereka berdua tidak menjelaskan sisi mana dari modernitas dan tradisional yang mengombinasikan dan pada akhirnya memunculkan budaya politik. Tipologi dan objek budaya politik. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, setelah
mengemukakan hakikat dari budaya politik. Almond dan Verba menuliskan tipe-tipe budaya politik yang berkembang pada sebuah negara atau pada konteks ini ditekankan pada karakter nasional atau personalitas dan pada proses sosialisasi politik, yaitu yang pertama tipe budaya parokial, ketiga tipe kebudayaan subjek, tiga tipe kebudayaan partisipan. Rumusan pola orientasi dan verba orientasi politik bahwa budaya politik mengandung beberapa komponen orientasi, yaitu yang pertama orientasi kognitif yang merisikan tentang kesadaran, pengetahuan, kepercayaan pada politik serta peranan segala kewajibannya. Yang kedua ini orientasi afektif yang berisikan emosi-emosi dan perasaan terhadap sistem politik, objek peranannya, para aktor dan penampilannya. Yang ketiga orientasi evaluatif, keputusan dapat dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap sesuatu yang terdapat pada yang pertama terdapat objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap sesuatu yang terdapat pada yang kedua pada sistem, yaitu sebagai suatu keseluruhan dan termasuk berbagai perasaan tertentu seperti patriotisme dan alienasi, kognisi dan evaluasi suatu bangsa. Ketiga pada pribadi sebagai aktor politik, yaitu isi dan kualitas norma-norma kewajiban politik seseorang serta isi dan kualitas kemampuan diri setiap orang. Transformasi budaya politik. Yang pertama, setelah diketahui pengertian hakikat objek dari budaya politik dan tipe-tipenya, pertanyaan strategis dan taktis kemudian adalah bagaimana proses pesan dari budaya politik tersebut bisa tersampaikan atau tertransformasikan pada publik secara utuh. Yang kedua, dalam penyampaian pesan budaya politik yang dimana pada bukunya menjelaskan bahwa ada tiga anggapan yang biasa dibuat untuk subjek hubungan dengan sosialisasi politik sebagai proses yang sederhana. Yang ketiga, dalam penyampaian pesan budaya politik yang dimana pada bukunya menjelaskan bahwa ada tiga anggapan yang biasa buat subjek hubungan sosial politik sebagai proses yang sederhana, yaitu yang pertama pengalaman sosialisasi yang akan mempengaruhi tingkah laku politik di kemudian hari yang terjadi sebelumnya dalam kehidupan. Yang kedua, pengalaman ini bukan pengalaman yang bersifat politik tetapi memiliki berbagai konsekuensi politik laten, yaitu yang tidak dimaksudkan melahirkan dampak politik sedangkan dampak tersebut tidak terorganisasi. Yang ketiga, proses sosialisasi yang selalu bersifat unidireksional, yaitu pengalaman-pengalaman mendasar di dalam keluarga yang mempunyai pengaruh penting terhadap struktural sekunder politik, tetapi sebaliknya tidak dipengaruhi oleh politik. Budaya politik di Indonesia. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, dalam konteks keindonesiaan, budaya politik secara tak langsung merupakan realitas yang paling dianggap instan dan mendasari sistem politik Indonesia. Dengan pengamatan terhadapnya, menurut Rusdi tidaklah berhenti pada hasil perolehan identifikasi pengamatan momen atau momen opname tentang pola dari struktur kebudayaan dalam situasi tertentu dan terbatas. Yang kedua, sistem politik yang dipengaruhi oleh atau dilandasi kebudayaan atau politik dapat dimengerti, dapat dipahami dengan baik setelah mengarungi kurun waktu tertentu atau yang mungkin cukup panjang. Budaya politik dan struktur politik tidak pernah berada dalam keadaan diam atau stasioner, tetapi selalu bergerak dan berinteraksi satu sama lain. Konstasi pengamatan budaya politik. Di sini ada 5 contoh. Yang pertama, konfigurasi subkultur di Indonesia yang masih beragam walau tidak sekompleks yang dihadapi India, misalnya menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan atau vulnerable. Yang kedua, budaya politik Indonesia yang bersifat parokial kaulah di satu pihak dan budaya politik partisipan di pihak lain. Dari satu segi, masa sisi
ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politik yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapanisme, ikatan primordial. Yang ketiga, sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan, pendekatan terhadap keagamaan tertentu, puratisme, non-puratisme. Yang keempat, kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukui sikap patrilinisme dari sifat patrimonial. Sebagai indikatornya dapat disebutkan bapanisme, sikap asal bapak senang. Yang kelima, dilema interaksi tentang introduksi modernisasi atau dengan segala konsekuensinya dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. Akhirnya dari catatan konteks Indonesia, budaya politik Indonesia masih akan terus menarik untuk dikaji dan dipelajari karena dari setiap periode politik atau pengurunannya budaya politik relatif konstan, sedangkan sistem politik di Indonesia sering mengalami perubahan pergeseran. Dari sini pula saudara kita memperoleh persoalan meskipun dapat dikatakan bukan persoalan baru tentang belum selesainya pembahasan mengenai bagaimana sesungguhnya berkaitan antara budaya dan politik dan sistem politik di berbagai realitas politik. Maka dari itu kita perlu memperluas analisis wacana tersebut pada kesempatan lain yang lebih luas dengan senantiasa mengacu pada adanya kesesuaian antara Dasolen dan Dasein.